Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Bunda Lili. Hari ini hari Rabu 17 Juli tahun 2020. Pagi ini kembali kita akan belajar tematik 6A, Selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, Tumbuhan sahabatku. Pagi ini kita akan belajar tentang ASEAN, dilanjutkan dengan nilai-nilai Pancasila, kemudian yang terakhir adalah tentang patung. Teman-teman sudah siap? Baik, sebelum kita lanjut dengan pembelajaran kita di hari ini, Bunda berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat terus ya. Dan jangan lupa, walaupun kalian belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat. Baik teman-teman, tujuan pembelajaran kita tentang ASEAN ini adalah mengetahui latar belakang terbentuknya ASEAN. Pasti teman-teman sudah sering dengar kata ASEAN. Nah, kita akan belajar hari ini. Pada tanggal 5 Agustus tahun 1967, ada pertemuan 5 negara dari negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Nah, kelima negara ini mengadakan pertemuan atau konferensi di kota Bangkok. Konferensi ini kemudian menghasilkan suatu persetujuan yang disebut dengan Deklarasi Bangkok. 3 hari setelah ditandatanganinya Deklarasi Bangkok, tepatnya tanggal 8 Agustus tahun 1967, berdirilah organisasi yang kita kenal dengan nama ASEAN. ASEAN berdiri atas pemrakarsa dari 5 negara. Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Thailand diwakili oleh Tanat Khoman. Singapura diwakili oleh S. Raja Ratnam. Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Dan Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Latar belakang berdirinya ASEAN. Yang pertama, memiliki kesamaan dalam letak geografis. Kedua, memiliki kebudayaan, bahasa, serta kehidupan yang hampir sama. Ketiga, memiliki kesamaan nasib sebagai negara bekas jajahan, kecuali Thailand. Keempat, memiliki kepentingan yang sama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, atau stabilitas politik. Sepuluh negara anggota ASEAN. Pada mulanya, ASEAN hanya beranggotakan 5 negara yang terdiri dari Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Kemudian Brunei Darussalam bergabung masuk menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari tahun 1984. Selanjutnya, pada tanggal 28 Juli 1995, Vietnam bergabung menjadi anggota ASEAN. 2 tahun kemudian disusul ada Laos dan Myanmar yang bergabung pada tanggal 23 Juli tahun 1997. Terakhir ada Kamboja
yang bergabung ke dalam ASEAN pada tanggal 30 April tahun 1999. Iklim negara-negara ASEAN. Negara ASEAN memiliki iklim tropis. Myanmar bagian utaranya memiliki iklim subtropis. Curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Negara ASEAN memiliki iklim laut, iklim gunung, dan iklim dataran rendah. Sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. 1. Tanah vulkanik dan tanah endapan. 2. Kaya akan flora dan fauna. 3. Memiliki wilayah laut, kecuali Laos. 4. Memiliki hasil tambang, kecuali Singapura. Keragaman tumbuhan di Indonesia. Tumbuhan yang tumbuh di Indonesia dipengaruhi oleh iklim, letak ketinggian, serta kesuburan tanah. Padi, jagung, dan berbagai palawija cocok ditanam pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Sementara teh, kopi, kina, buah-buahan, dan sayur-sayuran cocok ditanam pada 600 meter di atas permukaan laut. Sementara untuk kawasan pantai cocok ditanami oleh tumbuhan kelapa, bakau, dan ganggang. Keragaman sosial budaya masyarakat ASEAN. Singapura. Penduduk Singapura terdiri atas bangsa Cina, Melayu, dan India. Karena keragaman penduduk dan latar imigrannya, budaya Singapura sering disebut sebagai campuran dari Britania, Melayu, Cina, dan Peranakan. Mayoritas penduduknya beragama Buddha. Malaysia. Penduduk asli Malaysia adalah orang Semang dan Sakai. Mayoritas penduduk Malaysia beragama Islam. Malaysia adalah masyarakat multisuku, multibudaya, dan multibahasa. Filipina. Penduduk asli Filipina adalah orang Aita atau Negrito. Sebagian besar penduduk Filipina pemeluk agama Katolik Roma. Mayoritas penduduk Filipina menetap di Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Budaya masyarakatnya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Tarian tinikling adalah tarian bambu khas Filipina. Thailand. Sebagian besar penduduk Thailand berasal dari suku Thai. Penduduk Thailand mayoritas beragama Buddha. Thailand dikenal dengan julukan negara 1000 pagoda. Muay Thai adalah seni bela diri kickboxing ala kerajaan Thai. Vietnam. Penduduk Vietnam berasal dari suku Vietnam. Sebagian kecil dari suku Cina. Mayoritas penduduknya beragama Buddha. Vietnam merupakan negara agraris. Kebudayaan Vietnam banyak dipengaruhi oleh negara Cina. Masakan Vietnam menggunakan sedikit minyak dan banyak sayuran. Brunei Darussalam. Sebagian besar penduduk Brunei Darussalam terdiri atas keturunan Melayu, keturunan Cina, dan suku Dayak asal Kalimantan. Mayoritas penduduk Brunei beragama Islam. Budaya Brunei sama dengan Melayu yang mendapat pengaruh kuat dari Islam. Myanmar. Penduduk Myanmar berasal dari multi etnis dengan berbagai ragam budaya dan bahasa daerahnya. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Myanmar.
Banyak ditemui candi di Myanmar sebagai tempat ibadah penduduknya. Laos. Penduduk Laos berasal dari suku Laos. Mayoritas penduduk Laos beragama Buddha. Agama ini mewarnai seluruh Laos mulai dari bahasa sampai kuil dan seni. Yang terakhir adalah Kamboja. Penduduk Kamboja terdiri atas suku Khmer, Vietnam, dan Cina. Mayoritas penduduknya beragama Buddha. Hal ini ditunjukkan dengan adanya bangunan Angkor Wat. Demikianlah pembelajaran tematik kali ini dengan materi ASEAN. Untuk memantapkan pemahaman teman-teman, Bunda akan berikan tugas. Tugas yang pertama terdapat pada halaman 33. Tugas teman-teman adalah membuat peta pikiran. Kemudian, tugas yang kedua di halaman 45, ayo berlatih. Baiklah, terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekali lagi, tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.